Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya cerita soal pelatihan militer demi film. Sederet aktor berbakat terpilih untuk membintangi film 13 Bom di Jakarta, termasuk Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya. Demi perannya dalam film ini, Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya ternyata sampai harus mengikuti pelatihan militer. Pelatihan tersebut berlangsung selama 3 hari di markas Yonpomat, tepatnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Bimo dan Putri, kesempatan tersebut merupakan pengalaman pertama mereka yang tidak terlupakan. Pasalnya, dalam program tersebut, keduanya berkesempatan untuk memegang senjata asli masing-masing. Yang paling berkesan buat kami Butikemnya sih, karena kami dikasih privilege untuk pegang senjata sungguhan, amunisi sungguhan, kata Ganindra Bimo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Bahkan, keduanya diwajibkan untuk terus menjaga senjata mereka masing-masing selama 3 hari mengikuti pelatihan. Apabila lengah sedikit, senjata tersebut akan digantikan dengan gedebok pisang dan mereka akan dihukum. Pisang dan ada hukuman waktu bootcamp. Di mana sih bootcampnya? Berapa lama sih? 3. Bootcampnya 3 hari. Di mana? Di markas Yonpomat. Itu di daerah Jonggol. Itu pertama kali ngikut kayak gitu tuh? Ya, kalau buat saya, Iya, iyalah pertama kali ngalamin yang benar-benar 3 hari, terus jenis pelatihannya juga. Dan mungkin yang perlu kita sampaikan lagi bahwa di sini jadi kelihatan semuanya real karena kita nggak hanya bertiga, nggak hanya berempat, tapi kita berapa ya? 12 lebih ya? Kita 40-an kayak. Banyak juga ya. Jadi kita tuh bareng sama teman-teman stan. Dan menurutku penting banget bahwa aktor-aktor ini nggak bisa berdiri sendiri dan jadi kelihatan semangat kesatuannya, semangat korsanya, dan itu hanya bisa di-build dari hidup bareng nih 3 hari gitu. Dan teman-teman luar biasa menurutku, semangatnya kita ikut ketularan juga, dan sama-sama ngejaga sih, itu yang paling penting. Kita dibentuk untuk punya memori tentang kesatuan. Ya karena selain kesatuan yang paling penting juga di sini kan safety ya. Kita bermain dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang sungguhan dan di lokasi syuting gitu. Dan kita dibekelin ilmu yang bukan hanya kita bisa terapkan ketika syuting untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman di lokasi syuting supaya rasa aman dan nyamannya tuh bisa ke cover untuk semua production syuting. Karena bener-bener senjata asli dan secara bebannya aja beda. Secara tanggung jawabnya aja langsung beda. Mungkin sekarang kalau ngomong gini rasanya kayak apa sih bedanya senjata airsoft gitu dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak airsoft ya, maksudnya untuk airsoft juga keren, tapi untuk syuting ini kan kita bener-bener dapat privilege untuk pegang senjata yang beneran kayak berat, tanggung jawabnya beda, mentalnya beda deh. Beda banget. Mas Benny sebagai tim Armory and the whole team selalu menekankan pentingnya kita ikut sini supaya disiplinnya kejaga. Disiplin itu apa? Misalnya sesimpel, kalau kita pegang senjata, jarinya nggak boleh di dalam ruangnya gitu, harus keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sedikit tuh, aku inget banget pas yang lagi latihan harus jalan, sambil jalan, begitu masuk langsung begitu. Aku berasa banget, tangan gitu, ngomongnya sih pelan, tangan, tapi tangannya dipegang langsung. Tangan, kamu bisa bunuh orang kalau masuk. Oh iya benar. Jadi disiplinnya kita juga kita diingetin terus sama tim Armory bahwa apapun senjata yang kita bawa, mau senjata beneran atau lagi diganti sama dummy atau lagi dipegangin airsoft, tetap itu jadi tanggung jawab kita. Larasnya nggak boleh mengarah ke orang lain gitu atau ke tempat yang berbahaya. Dan itu kayaknya menetap ya, sampai foto poster aja takut pegang. Begitu pegang arahnya ke depan, semuanya minggir dulu boleh nggak? Dan gitu. Ada beberapa rasa mungkin yang kita masih belum tahu, kita masih diskusi ya. Waktu awal kita syuting tuh, waktu awal kita bootcamp masih diskusi. Ini Karin itu seperti apa ya, karakter saya seperti apa ya, ini diskusi ketika dikasih senjatanya, dikasih disiplin quote-unquote kaidah militernya gitu, ketika ada latihan penyergapan, naik tangga, masuk ke dalam ruangan dengan senjata, itu disiplin itu yang ngerubah dan juga ngasih jawaban dari missing puzzle yang kita lagi cari ketika untuk pendalaman karakter itu sih, kayak ini dia cara jalannya, cara mikirnya, cara diskusinya gitu. Yang menarik adalah sampai dengan big reading kita tuh masih bingung
aku pribadi bingung waktu itu. Ini kok karakternya kayak belum kepegang gitu rasanya. Tapi ternyata begitu kita bootcamp tuh justru setelah big reading ya. Setelah bootcamp ini lengkap sih rasanya. Gitu, dan memang ini yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang nggak bisa di-build instan ya. Makanya nggak bisa artificial, emang bener-bener harus kita rasain bener. Ya. Pengalaman serunya apa sih selama 3 hari? Mungkin harus bangun lebih pagi kah atau seperti apa? Ada hal seperti itu nggak sih? Oh iya. Ini. You go first. Wow, my god, ini parah banget. Jadi di hari pertama tadinya kan karena lebih banyak jumlah laki-lakinya daripada perempuannya yang ikutan gitu. Jadi kita bertanya-tanya boleh nggak sih sebenarnya perempuan yang nginep. Jadi hari pertama aku nggak nginep, malamnya nggak nginep. Jadi pelatihan tidurnya nggak ikut. Besoknya datang lagi katanya boleh kok, boleh nginep. Oke, baik, aku nginep gitu. Yakin mau nginep? Iya. Terus kan mulai ragu-ragu ya dia nanyain gitu. Ternyata tidur nggak tidur malamnya. Selain kita berjaga-jaga supaya senjata kita nggak jadi gedebok pisang ya, gitu. Karena ada beberapa orang gitu ya. Dan awalnya kita ragu-ragu nih, kayak kita harus bersedia karena bisa di tengah-tengah malam tuh kita lagi tidur di velvet di tengah-tengah itu dingin juga ya pagi-pagi. Terus itu kita tiba-tiba dipanggil. Ada kode-kode lah ya yang membuat kita alert gitu. Jadi harus selalu ada yang jaga setiap malam. Malam pertama aku di situ gitu, dulu udah malam kedua ya. Terus berikutnya yang bikin nggak bisa tidur bukan kakak-kakak seniornya, teman-teman sendiri. Hati-hati ya, nggak tidur juga sama aja gitu. Karena kita dipush untuk terus alert, and then kita lagi makan, lagi tidur, kita tidurnya kayak di bangsal dibikin di lapangan bola. Terus kita lagi makan, ditembakin, kasih ledakan-ledakan. Jadi itu yang ngebuat secara mentalitas itu dia tadi bukan hanya megang senjata, tapi secara mentalitas sama disiplin ini kita udah kebangun dari 3 hari yang bersejarah dalam hidup kami. Ya, bahkan kita yang ngobrol ditanya sama Mas Angga, bla 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 gitu kan lagi ngobrol di PIM, bla bla bla. Siap. Apaan sih lu bro? Masih ngebawa berarti masih. ya. Ada pengalaman cedera nggak sih mungkin dari seluruh proses penggarapan di bootcamp atau Bootcampnya nggak. Tapi di sisa tadi itu pakai Kamu sih gila sih. Tapi itu di luar. Tapi itu di luar, jadi ini aja nih gila sih kalau Mas Bimo bandel sendiri ya. Jadi memang cedera di luar dari pelatihan. Cuman kayak tapi bootcamp gue pengen ikut gitu, dia tetap ikut tapi kakinya satu lagi treatment gitu. Di gips tuh emang lama cedera beneran atau gimana? Tapi itu nggak ada urusannya sama syutingnya. Nggak ada, Syutingnya sama semua sekali. safety banget, Iya. jadi aman sih. Gue emang karena sendiri aja itu. Nggak soalnya lu lain sendiri sih. Iya, sepatunya biar disorot aja. Enggak. Biar keren aja. Pengalaman megang senjata itu takutnya kayak gimana sih? Senjata asli gitu kan? Takutnya kayak gimana? Kayaknya kalau aku yang paling berkesan justru suaranya. Karena Udah langsung terwakilkan. Iya, suara sih sebenarnya. Kita ternyata kalaupun kita pegang bukan cuma soal tembakan, tapi suaranya itu kita harus menyesuaikan. Dan yang paling menarik adalah untuk kita biasa terlihat dan believable, biasa pegang senjata, harus dibiasain denger gitu. Sampai budek. Iya, sampai tadinya pertamanya nging gitu, lama-lama udah enggak lagi. Dan juga ini ya, apa namanya? Recoil. Itu, kayak kedip. Ya, flinch. Ya, kita biasanya kan kayak dare terus kayak gitu. Nah, nggak believable ya kalau gitu. Jadi kita Masa lu membiasakan. agen khusus gitu, tapi ketika megang flinch kan nggak keren, jadi terus dilatih dar terus begitu. Ada request dari Mas Angga nggak sih untuk ubah penampilan? Terakhir tahu ada request dari Mas Angga mungkin harus naikin berat badan, turun atau tata rambut semuanya, ada kayak gitu nggak sih? Jangan sedih. Jadi memang ini aku khusus untuk film ini, waktu itu aku ada trainingnya, memang harus bikin badannya lebih fit, jadi toning gitu. Ini yang selalu ngingetin saya tiap hari gitu. Jadi kalau kelihatan pegang chips gitu dibiarin, habis itu berikutnya langsung buka Tupperware terus kayak bilang lebih bagus makan buah loh Put. Jadi ini adalah pembimbing saya selama perjalanan, teman aku. Dan tapi Visinema juga suportif sih untuk minta badan kita berubah. Mereka juga suplai makanan yang sesuai sama kebutuhan dan nutrisinya juga ditunjang. Aku dapat PT juga. Jadi ya kita komitmen lah buat ini semuanya. Oke, aku biasa langganan wawancara film horor ya kan? Maksudnya ini film horor, maksudnya pertama kali. Terima kasih. Terima kasih ya. Aku udah sering ngeliatin kamu takut Sorry ya. Dan gue aman. Ya, coba Nisa cek. Cek. Bang Bimo, gimana nih mungkin ini akan menjadi film action yang benar-benar luar biasa, dan gimana sih pengalaman lo? Tadi kan sempat ada militer sedikit di barak. Oh, absolutely. This is gonna be the
biggest moment in my life sih, one of the biggest moment in my life. Jadi secara persiapannya, nah ini juga partner untuk bootcamp saya. Jadi persiapannya bukan hanya di, biasanya kan kalau untuk film persiapan untuk emosi kita ada workshopnya, ada readingnya, ada banyak banget. Depan aja ya. Tapi yang paling berkesan buat kami adalah bootcampnya sih. Kenapa? Karena kami dikasih privilege untuk pegang senjata sungguhan dengan amunisi sungguhan, walaupun ketika syuting kita pakai amunisi hampa yang tetap ada percikan apinya, jadi nggak ada proyektilnya. Tapi gimana caranya supaya kami benar-benar menguasai senjata, dan saya dibilang itu adalah pasangan hidup pertama kalau pegang senjata gitu ya. Lebih kayak istri pertama kalau buat saya, jadi nggak boleh Suami pertama buat saya. pertama. Dia harus tidur terus dibawa, kemana-mana harus dibawa, dan itu pengalaman pertama dan berkesan banget di kepala saya adalah yaitu ketika benar-benar harus sama senjata itu 24 jam dalam sehari selama 3 hari. Kalau nggak dijagain? Kalau nggak dijagain nanti diganti sama gedebok pisang dan ada hukuman waktu bootcamp. Di mana sih Bootcamp bootcampnya, Mas? berapa lama sih? 3. Bootcampnya 3 hari Di mana? di markas Yon Pomat, itu di daerah Jonggol. Itu pertama kali ngikut kayak gitu tuh. Ya, kalau buat saya Iya, iyalah pertama kali ngalamin yang benar-benar 3 hari, terus jenis pelatihannya juga. Dan mungkin yang perlu kita sampaikan lagi bahwa di sini jadi kelihatan semuanya real karena kita nggak hanya bertiga, nggak hanya berempat, tapi kita berapa ya? 12 lebih ya? Kita 40-an kayak. Pokoknya banyak juga ya. Jadi kita tuh bareng sama teman-teman stan. Dan menurutku penting banget bahwa aktor-aktor ini nggak bisa berdiri sendiri, dan jadi kelihatan semangat kesatuannya, semangat korsanya, dan itu hanya bisa di-build dari hidup bareng nih 3 hari gitu. Dan teman-teman luar biasa menurutku, semangatnya kita ikut ketularan juga, dan sama-sama ngejaga sih, itu yang paling penting. Kita dibentuk untuk punya memori tentang kesatuan. Ya karena selain kesatuan yang paling penting juga di sini kan safety ya. Kita bermain dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang sungguhan dan di lokasi syuting gitu. Dan kita dibekelin ilmu yang bukan hanya kita bisa terapkan ketika syuting untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman di lokasi syuting supaya rasa aman dan nyamannya tuh bisa ke cover untuk semua production syuting. Karena bener-bener senjata asli dan secara bebannya aja beda. Secara tanggung jawabnya aja langsung beda. Mungkin sekarang kalau ngomong gini rasanya kayak apa sih bedanya senjata airsoft gitu dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak airsoft ya, maksudnya untuk airsoft juga keren, tapi untuk syuting ini kan kita bener-bener dapat privilege untuk pegang senjata yang beneran kayak berat, tanggung jawabnya beda, mentalnya beda deh. Beda banget. Mas Benny sebagai tim Armory and the whole team selalu menekankan pentingnya kita ikut sini supaya disiplinnya kejaga. Disiplin itu apa? Misalnya sesimpel, kalau kita pegang senjata, jarinya nggak boleh di dalam ruangnya gitu, harus keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sedikit tuh, aku ingat banget pas yang lagi latihan harus jalan, sambil jalan begitu masuk langsung di begitu. Aku berasa banget tangan gitu, ngomongnya sih pelan, tangan, tapi tangannya dipegang langsung. Tangan, kamu bisa bunuh orang kalau masuk. Oh iya benar. Jadi disiplinnya kita juga kita diingetin terus sama tim Armory bahwa apapun senjata yang kita bawa, mau senjata beneran atau lagi diganti sama dummy atau lagi dipegangin airsoft, tetap itu jadi tanggung jawab kita. Larasnya nggak boleh mengarah ke orang lain gitu atau ke tempat yang berbahaya. Dan itu kayaknya menetap ya, sampai foto poster aja takut pegang. Begitu pegang arahnya ke depan, semuanya minggir dulu boleh nggak? Dan gitu. Ada beberapa rasa mungkin yang kita masih belum tahu, kita masih diskusi ya. Waktu awal kita syuting tuh, waktu awal kita bootcamp masih diskusi. Ini Karin itu seperti apa ya, karakter saya seperti apa ya, ini diskusi ketika dikasih senjatanya, dikasih disiplin quote-unquote kaidah militernya gitu, ketika ada latihan penyergapan, naik tangga, masuk ke dalam ruangan dengan senjata, itu disiplin itu yang ngerubah dan juga ngasih jawaban dari missing puzzle yang kita lagi cari ketika untuk pendalaman karakter itu sih, kayak oh ini dia cara jalannya, cara mikirnya, cara diskusinya gitu. Yang menarik adalah sampai dengan big reading kita tuh masih bingung, aku pribadi bingung waktu itu, ini kok karakternya kayak belum kepegang gitu rasanya. Tapi ternyata begitu kita bootcamp tuh justru setelah big reading ya, setelah bootcamp
ini lengkap sih rasanya. Iya. Gitu, dan memang ini yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang nggak bisa di-build instan ya. Makanya nggak bisa artificial, emang bener-bener harus kita rasain bener. Ya. Pengalaman serunya apa sih selama 3 hari? Mungkin harus bangun lebih pagi kah atau seperti apa? Ada hal seperti itu nggak sih? Oh gila. Ini. You go first. Wow, my god, ini parah banget. Jadi di hari pertama tadinya kan karena lebih banyak jumlah laki-lakinya daripada perempuannya yang ikutan gitu. Jadi kita bertanya-tanya boleh nggak sih sebenarnya perempuan yang nginep. Jadi hari pertama aku nggak nginep, malamnya nggak nginep. Jadi pelatihan tidurnya nggak ikut. Besoknya datang lagi katanya boleh kok, boleh nginep. Oke, baik, aku nginep gitu. Yakin mau nginep? Iya. Terus kan mulai ragu-ragu ya dia nanyain gitu. Ternyata tidur nggak tidur malamnya. Selain kita berjaga-jaga supaya senjata kita nggak jadi gedebok pisang ya, gitu. Karena ada beberapa orang gitu ya. Dan awalnya kita ragu-ragu nih, kayak kita harus bersedia karena bisa di tengah-tengah malam tuh kita lagi tidur di velvet di tengah-tengah itu dingin juga ya pagi-pagi. Terus itu kita tiba-tiba dipanggil. Ada kode-kode lah ya yang membuat kita alert gitu. Jadi harus selalu ada yang jaga setiap malam. Malam pertama aku di situ gitu, dulu udah malam kedua ya. Terus berikutnya yang bikin nggak bisa tidur bukan kakak-kakak seniornya, teman-teman sendiri. Hati-hati ya, nggak tidur juga sama aja gitu. Karena kita dipush untuk terus alert, and then kita lagi makan, lagi tidur, kita tidurnya kayak di bangsal dibikin di lapangan bola. Terus kita lagi makan, ditembakin, kasih ledakan-ledakan. Jadi itu yang ngebuat secara mentalitas itu dia tadi bukan hanya megang senjata, tapi secara mentalitas sama disiplin kita udah kebangun dari 3 hari yang bersejarah dalam hidup kami. Ya, bahkan kita yang ngobrol ditanya sama Mas Angga, bla 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 gitu kan lagi ngobrol di PIM, bla bla bla. Siap. Apaan sih lu bro? Oh iya. Masih nggak bawa berarti Masih. ya. Ada pengalaman cedera nggak sih mungkin dari seluruh proses penggarapan di bootcamp atau Pas bootcampnya nggak. Tapi di sisa tadi itu Kamu sih, kamu sih gila sih. Tapi itu di luar. Tapi itu di luar, jadi ini aja nih gila sih kalau Bandel, Mas Bimo bandel sendiri. Jadi memang cedera di luar dari pelatihan. Cuman kayak tapi bootcamp gue pengen ikut gitu, dia tetap ikut tapi kakinya satu lagi treatment gitu. Di gips tuh emang selama cedera beneran atau gimana? Tapi itu nggak ada urusannya sama syutingnya. Nggak ada Syutingnya sama semua sekali. safety banget, Iya. jadi aman sih. Gue emang karena sendiri aja itu. Nggak soalnya lu lain sendiri sih. Iya, sepatunya biar disorot aja. Enggak. Ya keren aja. Pengalaman megang senjata itu takutnya kayak gimana sih? Senjata asli gitu kan? Takutnya kayak gimana? Kayaknya kalau aku yang paling berkesan justru suaranya. Karena Udah, iya kan? langsung terwakilkan. Iya, suara sih sebenarnya. Kita ternyata kalaupun kita pegang bukan cuma soal tembakan, tapi suaranya itu kita harus menyesuaikan. Dan yang paling menarik adalah untuk kita biasa terlihat dan believable, biasa pegang senjata, harus dibiasain denger gitu. Sampai budek. Iya, sampai tadinya pertamanya nging gitu, lama-lama udah enggak lagi. Dan juga ini ya, apa Recoil, namanya? recoil. Itu, kayak kedip. Ya, flinch. Kita biasanya kan kayak dare terus kayak gitu. Nah, ya nggak believable ya kalau gitu. Jadi kita mesti membiasakan. Masa lu agen khusus gitu, tapi ketika megang flinch kan nggak keren, jadi terus dilatih dar terus biasa. Ada request dari Mas Angga nggak sih untuk ubah penampilan? Terakhir tahu ada request dari Mas Angga mungkin harus naikin berat badan, turun atau tata rambut semuanya ada kayak gitu nggak sih? Jangan sedih. Jadi memang ini aku khusus untuk film ini, waktu itu aku ada trainingnya. Memang harus bikin badannya lebih fit, jadi toning gitu. Ini yang selalu ngingetin saya tiap hari gitu. Jadi kalau kelihatan pegang chips gitu dibiarin, habis itu berikutnya langsung buka Tupperware terus kayak bilang lebih bagus makan buah loh Put. Jadi ini adalah pembimbing saya selama perjalanan, teman aku. Dan Tapi Visinema juga suportif sih untuk minta badan kita berubah. Mereka juga suplai makanan yang sesuai sama kebutuhan dan nutrisinya juga ditunjang. Aku dapat PT juga. Jadi ya kita komitmen lah buat ini semuanya. Oke, Oke, Put, terima kasih. biasa langganan wawancara film horor ya kan? Nggak, maksudnya ini film horor, maksudnya pertama kali. Terima kasih. Terima kasih ya. Aku udah sering ngeliatin kamu Ya, takut sorry ya. Ada lebih nggak sih update? Kok wawancara sih?
Ganindra Bimo dan Putri Ayu Dia cerita soal pelatihan militer demi film. Sederet aktor berbakat terpilih untuk membintangi film 13 Bom di Jakarta, termasuk Ganindra Bimo dan Putri Ayu Dia. Demi perannya dalam film ini, Ganindra Bimo dan Putri Ayu Dia ternyata sampai harus mengikuti pelatihan militer. Pelatihan tersebut berlangsung selama 3 hari di Markas Yon Pomat, tepatnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Bimo dan Putri, kesempatan tersebut merupakan pengalaman pertama mereka yang tidak terlupakan. Pasalnya, dalam program tersebut, keduanya berkesempatan untuk memegang senjata asli masing-masing. Yang paling berkesan buat kami Butikemnya sih, karena kami dikasih privilege untuk pegang senjata sungguhan, amunisi sungguhan, kata Ganindra Bimo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Bahkan, keduanya diwajibkan untuk terus menjaga senjata mereka masing-masing selama 3 hari mengikuti pelatihan. Apabila lengah sedikit, senjata tersebut akan digantikan dengan gedebok pisang dan mereka akan dihukum. Pisang dan ada hukuman waktu bootcamp. Di mana sih Bootcampnya bootcampnya, Mas? berapa lama sih, Kak? 3. Bootcampnya 3 hari Di mana? di Markas Yon Pomat, itu di daerah Jonggol. Itu pertama kali ngikut kayak gitu-gitu tuh. Ya, kalau buat saya, untuk jauh. Iya, iyalah pertama kali ngalamin yang benar-benar 3 hari, terus jenis pelatihannya juga. Dan mungkin yang perlu kita sampaikan lagi bahwa di sini jadi kelihatan semuanya real karena kita nggak hanya bertiga, nggak hanya berempat, tapi kita berapa ya? 12 lebih ya? Kita 40-an kayak fotonya banyak juga ya. Jadi kita tuh bareng sama teman-teman stan. Dan menurutku penting banget bahwa aktor-aktor ini nggak bisa berdiri sendiri dan jadi kelihatan semangat kesatuannya, semangat korsanya, dan itu hanya bisa di-build dari hidup bareng nih 3 hari gitu. Dan teman-teman luar biasa menurutku, semangatnya kita ikut ketularan juga, dan sama-sama ngejaga sih, itu yang paling penting. Kita dibentuk untuk punya memori tentang kesatuan. Ya karena selain kesatuan yang paling penting juga di sini kan safety ya. Kita bermain dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang sungguhan dan di lokasi syuting gitu. Dan kita dibekelin ilmu yang bukan hanya kita bisa terapkan ketika syuting untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman di lokasi syuting supaya rasa aman dan nyamannya tuh bisa ke cover untuk semua production syuting. Karena bener-bener senjata asli dan secara bebannya aja beda. Secara tanggung jawabnya aja langsung beda. Mungkin sekarang kalau ngomong gini rasanya kayak apa sih bedanya senjata airsoft gitu dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak airsoft ya, maksudnya untuk airsoft juga keren, tapi untuk syuting ini kan kita bener-bener dapat privilege untuk pegang senjata yang beneran kayak berat, tanggung jawabnya beda, mentalnya beda deh. Beda banget. Mas Benny sebagai tim Armory and the whole team selalu menekankan pentingnya kita ikut sini supaya disiplinnya kejaga. Disiplin itu apa? Misalnya sesimpel, kalau kita pegang senjata, jarinya nggak boleh di dalam ruangnya gitu, harus keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sedikit tuh, aku ingat banget pas yang lagi latihan harus jalan, sambil jalan, begitu masuk langsung begitu. Aku berasa banget, tangan gitu, ngomongnya sih pelan, tangan, tapi tangannya dipegang langsung. Tangan, kamu bisa bunuh orang kalau masuk. Oh iya benar. Jadi disiplinnya kita juga kita diingetin terus sama tim Armory bahwa apapun senjata yang kita bawa, mau senjata beneran atau lagi diganti sama dummy atau lagi dipegangin airsoft, tetap itu jadi tanggung jawab kita. Larasnya nggak boleh mengarah ke orang lain gitu atau ke tempat yang berbahaya. Dan itu kayaknya menetap ya, sampai foto poster aja takut pegang. Begitu pegang arahnya ke depan, semuanya minggir dulu boleh nggak? Dan ada beberapa rasa mungkin yang kita masih belum tahu, kita masih diskusi ya. Waktu awal kita syuting tuh, waktu awal kita bootcamp masih diskusi. Ini Karin itu seperti apa ya, karakter saya seperti apa ya, ini diskusi ketika dikasih senjatanya, dikasih disiplin quote-unquote kaidah militernya gitu, ketika ada latihan penyergapan, naik tangga, masuk ke dalam ruangan dengan senjata, itu disiplin itu yang ngerubah dan juga ngasih jawaban dari missing puzzle yang kita lagi cari ketika untuk pendalaman karakter itu sih. Kayak ini dia cara jalannya, cara mikirnya, cara diskusinya. Yang menarik adalah sampai dengan big reading kita tuh masih bingung
aku pribadi bingung waktu itu. Ini kok karakternya kayak belum kepegang gitu rasanya. Tapi ternyata begitu kita bootcamp tuh justru setelah di grading ya. Setelah bootcamp nih lengkap sih rasanya. Gitu, dan memang ini yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang nggak bisa di-build instan ya. Makanya nggak bisa artificial, emang bener-bener harus kita rasain bener. Ya. Pengalaman serunya apa sih selama 3 hari? Mungkin harus bangun lebih pagi kah atau seperti apa? Ada hal seperti itu nggak sih? Oh gila. Ini. You go first. Wow, my god. Ini parah banget. Jadi di hari pertama tadinya kan karena lebih banyak jumlah laki-lakinya daripada perempuannya yang ikutan gitu. Jadi kita bertanya-tanya boleh nggak sih sebenarnya perempuan yang nginep. Jadi hari pertama aku nggak nginep, malamnya nggak nginep. Jadi pelatihan tidurnya nggak ikut. Besoknya datang lagi katanya boleh kok, boleh nginep. Oke, baik, aku nginep gitu. Yakin mau nginep? Iya. Terus kan mulai ragu-ragu ya dia nanyain gitu. Ternyata tidur nggak tidur malamnya. Selain kita berjaga-jaga supaya senjata kita nggak jadi gedebok pisang ya, gitu. Karena ada berapa orang gitu ya. Dan awalnya kita ragu-ragu nih, kayak kita harus bersedia karena bisa di tengah-tengah malam tuh kita lagi tidur di velvet di tengah-tengah itu dingin juga ya pagi-pagi. Terus itu kita tiba-tiba dipanggil. Ada kode-kode lah ya yang membuat kita alert gitu. Jadi harus selalu ada yang jaga setiap malam. Malam pertama aku di situ gitu, dulu udah malam kedua ya. Terus berikutnya yang bikin nggak bisa tidur bukan kakak-kakak seniornya, teman-teman sendiri. Hati-hati ya, nggak tidur juga sama aja gitu. Karena kita dipush untuk terus alert, and then kita lagi makan, lagi tidur, kita tidurnya kayak di bangsal dibikin di lapangan bola. Terus kita lagi makan, ditembakin, kasih ledakan-ledakan. Jadi itu yang ngebuat secara mentalitas itu dia tadi bukan hanya megang senjata, tapi secara mentalitas sama disiplinnya kita udah kebangun dari 3 hari yang bersejarah dalam hidup kami. Ya, bahkan kita yang ngobrol ditanya sama Mas Angga, bla 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 gitu kan, lagi ngobrol di PIM, bla bla bla. Siap. Apaan sih lu bro? Masih bawa berarti masih. ya. Ada pengalaman cedera nggak sih mungkin dari seluruh proses penggarapan di bootcamp atau Bootcampnya nggak. Tapi di season tadi sih Kamu sih, kamu sih gila sih. Tapi itu di luar. Tapi itu di luar, jadi ini aja nih gila sih kalau Bandel, Mas Bimo bandel sendiri ya. Jadi memang cedera di luar dari pelatihan. Cuman kayak tapi bootcamp gue pengen ikut gitu, dia tetap ikut tapi kakinya satu lagi treatment gitu. Di gips tuh emang lama cedera beneran atau gimana? Tapi itu nggak ada urusan sama syutingnya. Nggak ada, Syutingnya sama semua sekali. safety banget, Iya. jadi aman sih. Gue emang karena sendiri aja itu. Nggak soalnya lu lain sendiri sih. Iya, sepatunya biar disorot aja. Biar keren aja. Pengalaman megang senjata itu takutnya kayak gimana sih? Senjata asli gitu kan? Takutnya kayak gimana? Kayaknya kalau aku yang paling berkesan justru suaranya. Karena Udah, iya kan? langsung terwakilkan. Iya, suara sih sebenarnya. Kita ternyata kalaupun kita pegang bukan cuma soal tembakan, tapi suaranya itu kita harus menyesuaikan. Dan yang paling menarik adalah untuk kita biasa terlihat dan believable, biasa pegang senjata, harus dibiasain denger gitu. Sampai budek. Iya, sampai tadinya pertamanya nging gitu, lama-lama udah enggak lagi. Dan juga ini ya, recoil. Itu, kayak kedip. Ya, flinch. Ya, kita biasanya kan kayak dare terus kayak gitu. Nah, nggak believable ya kalau gitu. Jadi kita Masa lu membiasakan. agen khusus gitu, tapi ketika megang flinch kan nggak keren, jadi terus dilatih dar seperti itu. Ada request dari Mas Angga nggak sih untuk ubah penampilan? Terakhir tahu ada request dari Mas Angga mungkin harus naikin berat badan, turun atau tata rambut semuanya ada kayak gitu nggak sih? Jangan sedih. Jadi memang ini aku khusus untuk film ini, waktu itu aku ada trainingnya, memang harus bikin badannya lebih fit, jadi toning gitu. Ini yang selalu ngingetin saya tiap hari gitu. Jadi kalau kelihatan pegang chips gitu dibiarin, habis itu berikutnya langsung buka Tupperware terus kayak bilang lebih bagus makan buah loh Put. Jadi ini adalah pembimbing saya selama perjalanan, teman aku. Dan Tapi Bisinema juga suportif sih untuk minta badan kita berubah. Mereka juga suplai makanan yang sesuai sama kebutuhan dan nutrisinya juga ditunjang. Aku dapat PT juga. Jadi ya kita komitmen lah buat ini semuanya. Oke, biasa langganan wawancara film horor ya kan? Enggak, maksudnya ini film horor maksudnya pertama kali. Terima kasih. Terima kasih ya. Aku udah sering ngeliatin kamu Sorry ya. Dan gue aman. Ya, coba Nisa cek. Cek. Bang Bimo, gimana nih mungkin ini akan menjadi film action yang benar-benar luar biasa, dan gimana sih pengalaman lo? Tadi kan sempat ada militer sedikit di barak. Oh, absolutely. This is gonna be the
biggest moment in my life sih, one of the biggest moment in my life. Jadi secara persiapannya, nah ini juga partner untuk bootcamp saya. Jadi persiapannya bukan hanya biasanya kan kalau untuk film persiapan untuk emosi kita ada workshopnya, ada readingnya, ada banyak banget. Depan aja ya. Tapi yang paling berkesan buat kami adalah bootcampnya sih. Kenapa? Karena kami dikasih privilege untuk pegang senjata sungguhan dengan amunisi sungguhan, walaupun ketika syuting kita pakai amunisi hampa yang tetap ada percikan apinya, jadi nggak ada proyektilnya. Tapi gimana caranya supaya kami benar-benar menguasai senjata, dan saya dibilang itu adalah pasangan hidup pertama kalau pegang senjata gitu ya. Lebih kayak istri pertama kalau buat saya, jadi nggak boleh Suami pertama buat saya. pertama dia harus tidur terus dibawa, kemana-mana harus dibawa, dan itu pengalaman pertama dan berkesan banget di kepala saya adalah yaitu ketika benar-benar harus sama senjata itu 24 jam dalam sehari selama 3 hari. Kalau nggak dijagain? Kalau nggak dijagain nanti diganti sama gedebok pisang dan ada hukuman waktu bootcamp. Di mana sih Bootcampnya bootcampnya? berapa lama sih? 3. Bootcampnya 3 hari Di mana? di markas Yon Pomat, itu di daerah Jonggol. Itu pertama kali ngikut kayak gitu-gitu tuh. Ya, kalau buat saya cukup. Iya, iyalah pertama kali ngalamin yang benar-benar 3 hari, terus jenis pelatihannya juga. Dan mungkin yang perlu kita sampaikan lagi bahwa di sini jadi kelihatan semuanya real karena kita nggak hanya bertiga, nggak hanya berempat, tapi kita berapa ya? 12 FW. Lebih ya? Kita 40-an kayak. Fotonya banyak juga ya. Jadi kita tuh bareng sama teman-teman stan. Dan menurutku penting banget bahwa aktor-aktor ini nggak bisa berdiri sendiri, dan jadi kelihatan semangat kesatuannya, semangat korsanya, dan itu hanya bisa di-build dari hidup bareng nih 3 hari gitu. Dan teman-teman luar biasa menurutku, semangatnya kita ikut ketularan juga, dan sama-sama ngejaga sih, itu yang paling penting. Kita dibentuk untuk punya memori tentang kesatuan. Ya karena selain kesatuan yang paling penting juga di sini kan safety ya. Kita bermain dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang sungguhan dan di lokasi syuting gitu. Dan kita dibekelin ilmu yang bukan hanya kita bisa terapkan ketika syuting untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman di lokasi syuting supaya rasa aman dan nyamannya tuh bisa ke cover untuk semua production syuting. Karena bener-bener senjata asli dan secara bebannya aja beda. Secara tanggung jawabnya aja langsung beda. Mungkin sekarang kalau ngomong gini rasanya kayak apa sih bedanya senjata airsoft gitu dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak airsoft ya, maksudnya untuk airsoft juga keren, tapi untuk syuting ini kan kita bener-bener dapat privilege untuk pegang senjata yang beneran kayak berat, tanggung jawabnya beda, mentalnya beda deh. Beda banget. Mas Benny sebagai tim Armory and the whole team selalu menekankan pentingnya kita ikut sini supaya disiplinnya kejaga. Disiplin itu apa? Misalnya sesimpel, kalau kita pegang senjata, jarinya nggak boleh di dalam ruangnya gitu, harus keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sedikit tuh, aku ingat banget pas yang lagi latihan harus jalan, sambil jalan begitu masuk langsung begitu. Aku berasa banget tangan gitu, ngomongnya sih pelan, tangan, tapi tangannya dipegang langsung. Tangan, kamu bisa bunuh orang kalau masuk. Oh iya benar. Jadi disiplinnya kita juga kita diingetin terus sama tim Armory bahwa apapun senjata yang kita bawa, mau senjata beneran atau lagi diganti sama dummy atau lagi dipegangin airsoft, tetap itu jadi tanggung jawab kita. Larasnya nggak boleh mengarah ke orang lain gitu atau ke tempat yang berbahaya. Dan itu kayaknya menetap ya, sampai foto poster aja takut pegang. Begitu pegang arahnya ke depan, semuanya minggir dulu boleh nggak? Dan ada beberapa rasa mungkin yang kita masih belum tahu, kita masih diskusi ya. Waktu awal kita syuting tuh, waktu awal kita bootcamp masih diskusi. Ini Karin tuh seperti apa ya, karakter saya seperti apa ya. Ini diskusi-diskusi ketika dikasih senjatanya, dikasih disiplin quote-unquote kaidah militernya gitu, ketika ada latihan penyergapan, naik tangga, masuk ke dalam ruangan dengan senjata. Itu disiplin itu yang ngerubah dan juga ngasih jawaban dari missing puzzle yang kita lagi cari ketika untuk pendalaman karakter itu sih. Kayak, oh ini dia cara jalannya, cara mikirnya, oh cara diskusinya gitu. Yang menarik adalah sampai dengan big reading kita tuh masih bingung, aku pribadi bingung waktu itu, ini kok karakternya kayak belum kepegang gitu rasanya. Tapi ternyata begitu kita bootcamp tuh justru setelah big reading ya, setelah bootcamp
nih lengkap sih rasanya. Iya. Itu dan memang ini yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang nggak bisa di-build instan ya. Makanya nggak bisa artificial, emang bener-bener harus kita rasain bener. Ya. Pengalaman serunya apa sih selama 3 hari? Mungkin harus bangun lebih pagi kah atau seperti apa? Ada hal seperti itu nggak sih? Oh gila. Ini. You go first. Wow, my god. Ini parah banget. Jadi di hari pertama tadinya kan karena lebih banyak jumlah laki-lakinya daripada perempuannya yang ikutan gitu. Jadi kita bertanya-tanya boleh nggak sih sebenarnya perempuan yang nginep. Jadi hari pertama aku nggak nginep, malamnya nggak nginep. Jadi pelatihan tidurnya nggak ikut. Besoknya datang lagi katanya boleh kok, boleh nginep. Oke, baik, aku nginep gitu. Yakin mau nginep? Iya. Terus kan mulai ragu-ragu ya dia nanyain gitu. Ternyata tidur nggak tidur malamnya. Selain kita berjaga-jaga supaya senjata kita nggak jadi gedebok pisang ya, gitu. Karena ada berapa orang gitu ya. Dan awalnya kita ragu-ragu nih, kayak kita harus bersedia karena bisa di tengah-tengah malam tuh kita lagi tidur di velvet di tengah-tengah itu dingin juga ya pagi-pagi. Terus itu kita tiba-tiba dipanggil. Ada kode-kode lah ya yang membuat kita alert gitu. Jadi harus selalu ada yang jaga setiap malam. Malam pertama aku di situ gitu, dulu udah malam kedua ya. Terus berikutnya yang bikin nggak bisa tidur bukan kakak-kakak seniornya, teman-teman sendiri. Hati-hati ya, nggak tidur juga sama aja gitu. Karena kita dipush untuk terus alert, and then kita lagi makan, lagi tidur, kita tidurnya kayak di bangsal dibikin di lapangan bola. Terus kita lagi makan, ditembakin, kasih ledakan-ledakan. Jadi itu yang ngebuat secara mentalitas itu dia tadi bukan hanya megang senjata, tapi secara mentalitas sama disiplinnya kita udah kebangun dari 3 hari yang bersejarah dalam hidup kami. Ya, bahkan kita yang ngobrol ditanya sama Mas Angga, bla 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 gitu kan, lagi ngobrol di PIM, bla bla bla. Siap. Apaan sih lu bro? Oh, iya. Masih bawa berarti Masih. ya. Ada pengalaman cedera nggak sih mungkin dari seluruh proses penggarapan di bootcamp atau Bootcampnya nggak. Tapi di season tadi sih Kamu sih, kamu sih gila sih. Tapi itu di Ya, luar. Tapi itu di luar, jadi ini aja nih yang gila sih kalau Bandel, Mas ya? Bimo bandel sendiri. Jadi memang cedera di luar dari pelatihan. Cuman kayak tapi bootcamp gue pengen ikut gitu. Dia tetap ikut tapi kakinya satu lagi iya, itu treatment di gitu. beach tuh emang lama cedera beneran atau gimana? Tapi itu nggak ada urusan sama syutingnya. Nggak ada Syutingnya sama semua sekali. safety banget, Iya. jadi aman sih. Gue emang karena sendiri aja itu. Nggak soalnya lu lain sendiri sih. Iya, sepatunya biar disorot aja. Enggak. Ya keren aja. Pengalaman megang senjata itu takutnya kayak gimana sih? Senjata asli gitu kan? Takutnya kayak gimana? Kayaknya kalau aku yang paling berkesan justru suaranya. Karena Udah, iya kan? langsung terwakilkan. Iya, suara sih sebenarnya. Kita ternyata kalaupun kita pegang bukan cuma soal tembakan, tapi suaranya itu kita harus menyesuaikan. Dan yang paling menarik adalah untuk kita biasa terlihat dan believable, biasa pegang senjata, harus dibiasain denger gitu. Sampai budek. Oh iya, sampai tadinya pertamanya nging gitu, lama-lama udah enggak lagi. Dan juga ini ya, apa Recoil, namanya? recoil. Itu, kayak Biasanya kedip. ya flinch. Kita biasanya kan kayak dare terus kayak gitu. Nah, nggak believable ya kalau gitu. Jadi kita Masa masih lo membiasakan. agen khusus gitu, tapi ketika megang flinch kan nggak keren, jadi terus dilatih dar terus begitu. Ada request dari Mas Angga nggak sih untuk ubah penampilan? Terakhir tahu ada request dari Mas Angga mungkin harus naikin berat badan, turun atau tata rambut, semuanya ada kayak gitu nggak sih? Jangan sedih. Jadi memang ini aku khusus untuk film ini, waktu itu aku ada trainingnya, memang harus bikin badannya lebih fit, jadi toning gitu. Ini yang selalu ngingetin saya tiap hari gitu. Jadi kalau kelihatan pegang chips gitu dibiarin, habis itu berikutnya langsung buka Tupperware terus kayak bilang lebih bagus makan buah loh Put. Jadi ini adalah pembimbing saya selama perjalanan, teman aku. Dan Tapi Cinema juga suportif sih untuk minta badan kita berubah. Mereka juga suplai makanan yang sesuai sama kebutuhan dan nutrisinya juga ditunjang. Aku dapat PT juga. Jadi ya kita komitmen lah buat ini semuanya. Oke, terima kasih. biasa langganan wawancara film horor ya kan? Enggak, maksudnya ini film horor maksudnya pertama kali. Terima kasih. Terima kasih ya. Aku udah sering ngeliatin kamu Ya, takut sorry kan. ya. Ada lebih nggak sih update? Kok wawancara sih? Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya cerita soal pelatihan militer demi film. Sederet aktor berbakat terpilih untuk membintangi film 13 Bom di Jakarta, termasuk Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya. Demi perannya dalam film ini,
Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya ternyata sampai harus mengikuti pelatihan militer. Pelatihan tersebut berlangsung selama 3 hari di markas Yon Pomat, tepatnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Bimo dan Putri, kesempatan tersebut merupakan pengalaman pertama mereka yang tidak terlupakan. Pasalnya, dalam program tersebut, keduanya berkesempatan untuk memegang senjata asli masing-masing. Yang paling berkesan buat kami Butikemnya sih, karena kami dikasih privilege untuk pegang senjata sungguhan, amunisi sungguhan, kata Ganindra Bimo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Bahkan, keduanya diwajibkan untuk terus menjaga senjata mereka masing-masing selama 3 hari mengikuti pelatihan. Apabila lengah sedikit, senjata tersebut akan digantikan dengan gedebok pisang dan mereka akan dihukum. Pisang dan ada hukuman waktu bootcamp. Di mana Bootcamp bootcampnya, Mas? berapa lama sih? 3. Bootcampnya 3 hari Di mana? di markas Yon Pomat, itu di daerah Jonggol. Itu pertama kali ngikut kayak gitu-gitu tuh. Ya, kalau buat saya, menurut jauh. Iya, iyalah pertama kali ngalamin yang benar-benar 3 hari, terus jenis pelatihannya juga. Dan mungkin yang perlu kita sampaikan lagi bahwa di sini jadi kelihatan semuanya real karena kita nggak hanya bertiga, nggak hanya berempat, tapi kita berapa ya? 12 wait. Lebih ya? Kita 40-an ya. Pokoknya banyak juga ya. Jadi kita tuh bareng sama teman-teman stan. Dan menurutku penting banget bahwa aktor-aktor ini nggak bisa berdiri sendiri dan jadi kelihatan semangat kesatuannya, semangat korsanya, dan itu hanya bisa di-build dari hidup bareng nih 3 hari gitu. Dan teman-teman luar biasa menurutku, semangatnya kita ikut ketularan juga, dan sama-sama ngejaga sih, itu yang paling penting. Kita dibentuk untuk punya memori tentang kesatuan. Ya karena selain kesatuan yang paling penting juga di sini kan safety ya. Kita bermain dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang sungguhan dan di lokasi syuting gitu. Dan kita dibekelin ilmu yang bukan hanya kita bisa terapkan ketika syuting untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman di lokasi syuting supaya rasa aman dan nyamannya tuh bisa ke-cover untuk semua production syuting. Karena bener-bener senjata asli dan secara bebannya aja beda. Secara tanggung jawabnya aja langsung beda. Mungkin sekarang kalau ngomong gini rasanya kayak apa sih bedanya senjata airsoft gitu dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak airsoft ya, maksudnya untuk airsoft juga keren, tapi untuk syuting ini kan kita bener-bener dapat privilege untuk pegang senjata yang beneran kayak berat, tanggung jawabnya beda, mentalnya beda deh. Beda banget. Mas Benny sebagai tim Armory and the whole team selalu menekankan pentingnya kita ikut sini supaya disiplinnya kejaga. Disiplin itu apa? Misalnya sesimpel, kalau kita pegang senjata, jarinya nggak boleh di dalam ruangnya gitu, harus keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sedikit tuh, aku inget banget pas yang lagi latihan harus jalan, sambil jalan begitu masuk langsung di begitu. Aku berasa banget tangan gitu, ngomongnya sih pelan, tangan, tapi tangannya dipegang langsung. Tangan, kamu bisa bunuh orang kalau masuk. Oh iya benar. Jadi disiplinnya kita juga kita diingetin terus sama tim Armory bahwa apapun senjata yang kita bawa, mau senjata beneran atau lagi diganti sama dummy atau lagi dipegangin airsoft, tetap itu jadi tanggung jawab kita. Larasnya nggak boleh mengarah ke orang lain gitu atau ke tempat yang berbahaya. Dan itu kayaknya menetap ya, sampai foto poster aja takut pegang. Begitu pegang arahnya ke depan, semuanya minggir dulu boleh nggak? Dan ada beberapa rasa mungkin yang kita masih belum tahu, kita masih diskusi ya. Waktu awal kita syuting tuh, waktu awal kita bootcamp masih diskusi. Ini Karin tuh seperti apa ya, karakter saya seperti apa ya, ini diskusi ketika dikasih senjatanya, dikasih disiplin quote-unquote kaidah militernya gitu, ketika ada latihan penyergapan, naik tangga, masuk ke dalam ruangan dengan senjata, itu disiplin itu yang ngerubah dan juga ngasih jawaban dari missing puzzle yang kita lagi cari ketika untuk pendalaman karakter itu sih, kayak oh ini dia cara jalannya, cara mikirnya, oh cara diskusinya gitu. Yang menarik adalah sampai dengan big reading kita tuh masih bingung, aku pribadi bingung waktu itu, ini kok karakternya kayak belum kepegang gitu rasanya. Tapi ternyata begitu kita bootcamp tuh justru setelah big reading ya, setelah bootcamp
ini lengkap sih rasanya. Iya. Gitu, dan memang ini yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang nggak bisa di-build instan ya. Makanya nggak bisa artificial, emang bener-bener harus kita rasain bener. Ya. Pengalaman serunya apa sih selama 3 hari? Mungkin harus bangun lebih pagi kah atau seperti apa? Ada hal seperti itu nggak sih? Oh gila. Ini. You go first. Wow, my god, ini parah banget. Jadi di hari pertama tadinya kan karena lebih banyak jumlah laki-lakinya daripada perempuannya yang ikutan gitu. Jadi kita bertanya-tanya boleh nggak sih sebenarnya perempuan yang nginep. Jadi hari pertama aku nggak nginep, malamnya nggak nginep. Jadi pelatihan tidurnya nggak ikut. Besoknya datang lagi katanya boleh kok, boleh nginep. Oke, baik, aku nginep gitu. Yakin mau nginep? Iya. Terus kan mulai ragu-ragu ya dia nanyain gitu. Ternyata tidur nggak tidur malamnya. Selain kita berjaga-jaga supaya senjata kita nggak jadi gedebok pisang ya, gitu. Karena ada berapa orang gitu ya. Dan awalnya kita ragu-ragu nih, kayak kita harus bersedia karena bisa di tengah-tengah malam tuh kita lagi tidur di velvet di tengah-tengah itu dingin juga ya pagi-pagi. Terus itu kita tiba-tiba dipanggil. Ada kode-kode lah ya yang membuat kita alert gitu. Jadi harus selalu ada yang jaga setiap malam. Malam pertama aku di situ gitu, udah malam kedua ya. Terus berikutnya yang bikin nggak bisa tidur bukan kakak-kakak seniornya, teman-teman sendiri. Hati-hati ya, nggak tidur juga sama aja gitu. Karena kita di-push untuk terus alert, and then kita lagi makan, lagi tidur, kita tidurnya kayak di bangsal dibikin di lapangan bola. Terus kita lagi makan, ditembakin, kasih ledakan-ledakan. Jadi itu yang ngebuat secara mentalitas itu dia tadi bukan hanya megang senjata, tapi secara mentalitas sama disiplin ini kita udah kebangun dari 3 hari yang bersejarah dalam hidup kami. Ya, bahkan kita yang ngobrol ditanya Mas Angga, bla 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 gitu kan, lagi ngobrol di PIM, bla bla bla. Siap. Apaan sih lu bro? Masih bawa berarti masih. ya. Ada pengalaman cedera nggak sih mungkin dari seluruh proses penggarapan di bootcamp atau Pas bootcampnya nggak. Tapi di sisa tadi itu pakai Kamu sih gila sih. Tapi itu di luar. Tapi itu di luar, jadi ini aja nih gila sih kalau Bandel, Mas Bimo bandel sendiri ya. Jadi memang cedera di luar dari pelatihan. Cuman kayak tapi bootcamp gue pengen ikut gitu. Dia tetap ikut tapi kakinya satu lagi Iya, itu treatment di gitu. gips itu emang cedera beneran atau gimana? Tapi itu nggak ada urusannya sama syutingnya. Nggak ada Syutingnya sama semua sekali. safety banget, Iya. jadi aman sih. Kalau gue emang karena sendiri aja itu. Nggak, soalnya lu lain sendiri sih. Iya, sepatunya biar disorot aja. Enggak. Biar keren aja. Pengalaman megang senjata itu takutnya kayak gimana sih? Senjata asli gitu kan? Takutnya kayak gimana? Kayaknya kalau aku yang paling berkesan justru suaranya. Karena Udah, iya kan? langsung terwakilkan. Iya, suara sih sebenarnya. Kita ternyata kalaupun kita pegang bukan cuma soal tembakan, tapi suaranya itu kita harus menyesuaikan. Dan yang paling menarik adalah untuk kita biasa terlihat dan believable, biasa pegang senjata, harus dibiasain denger gitu. Sampai budek. Iya, sampai tadinya pertamanya nging gitu, lama-lama udah enggak lagi. Dan juga ini ya, Recoil. itu, kayak kedip. Ya, flinch. Kita biasanya kan kayak dare terus kayak gitu. Nah, ya nggak believable ya kalau gitu. Jadi kita Masa masih lo membiasakan. agen khusus gitu, tapi ketika megang flinch kan nggak keren, jadi terus dilatih dar terus begitu. Ada request dari Mas Angga nggak sih untuk ubah penampilan? Terakhir tahu ada request dari Mas Angga mungkin harus naikin berat badan, turun atau tata rambut, semuanya ada kayak gitu nggak sih? Jangan sedih. Jadi memang ini aku khusus untuk film ini, waktu itu aku ada trainingnya, memang harus bikin badannya lebih fit, jadi toning gitu. Ini yang selalu ngingetin saya tiap hari gitu. Jadi kalau kelihatan pegang chips gitu dibiarin, habis itu berikutnya langsung buka Tupperware terus kayak bilang lebih bagus makan buah loh Put. Jadi ini adalah pembimbing saya selama perjalanan, teman aku. Dan Tapi Bisinema juga suportif sih untuk minta badan kita berubah. Mereka juga suplai makanan yang sesuai sama kebutuhan dan nutrisinya juga ditunjang. Aku dapat PT juga. Jadi ya kita komitmen lah buat ini semuanya. Oke, Oke, aku biasa langganan wawancara film horor ya kan? Maksudnya ini film horor, maksudnya pertama kali. Terima kasih. Terima kasih ya. Aku udah sering ngeliatin kamu takut Sorry ya. Makasih ya. Dan Bu aman. Ya, coba Nisa cek. Cek. Bang Bimo, gimana nih, mungkin ini akan menjadi film action yang benar-benar luar biasa, dan gimana sih pengalaman lo? Tadi kan sempat ada militer sedikit di barak. Oh, absolutely. This is gonna be the biggest
moment in my life sih, one of the biggest moment in my life. Jadi secara persiapannya, nah ini juga partner untuk bootcamp saya. Jadi persiapannya bukan hanya di, biasanya kan kalau untuk film persiapan untuk emosi kita ada workshopnya, ada readingnya, ada banyak banget. Depan aja ya. Tapi yang paling berkesan buat kami adalah bootcampnya sih. Kenapa? Karena kami dikasih privilege untuk pegang senjata sungguhan dengan amunisi sungguhan, walaupun ketika syuting kita pakai amunisi hampa yang tetap ada percikan apinya, jadi nggak ada proyektilnya. Tapi gimana caranya supaya kami benar-benar menguasai senjata, dan bisa dibilang itu adalah pasangan hidup pertama kalau pegang senjata gitu ya. Lebih kayak istri pertama kalau buat saya, jadi nggak boleh Suami pertama buat saya. pertama. Dia harus tidur terus dibawa, kemana-mana harus dibawa, dan itu pengalaman pertama dan berkesan banget di kepala saya adalah yaitu ketika benar-benar harus sama senjata itu 24 jam dalam sehari selama 3 hari. Kalau nggak dijagain? Kalau nggak dijagain nanti diganti sama gedebok pisang dan ada hukuman waktu bootcamp. Di mana berapa lama sih? 3. Bootcampnya 3 hari. Di mana? Di markas Yon Pomat, itu di daerah Jonggol. Itu pertama kali ngikut kayak gitu-gitu tuh? Ya, kalau buat saya ya. Iya, iyalah pertama kali ngalamin yang benar-benar 3 hari, terus jenis pelatihannya juga. Dan mungkin yang perlu kita sampaikan lagi bahwa di sini jadi kelihatan semuanya real karena kita nggak hanya bertiga, nggak hanya berempat, tapi kita berapa ya? 12 wait. Lebih ya? Kita 40-an kayak. Pokoknya banyak juga ya. Jadi kita tuh bareng sama teman-teman stan. Dan menurutku penting banget bahwa aktor-aktor ini nggak bisa berdiri sendiri, dan jadi kelihatan semangat kesatuannya, semangat korsanya, dan itu hanya bisa di-build dari hidup bareng nih 3 hari gitu. Dan teman-teman luar biasa menurutku, semangatnya kita ikut ketularan juga, dan sama-sama ngejaga sih, itu yang paling penting. Kita dibentuk untuk punya memori tentang kesatuan. Ya karena selain kesatuan yang paling penting juga di sini kan safety ya. Kita bermain dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang sungguhan, dan di lokasi syuting gitu. Dan kita dibekelin ilmu yang bukan hanya kita bisa terapkan ketika syuting untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman di lokasi syuting supaya rasa aman dan nyamannya tuh bisa ke cover untuk semua production syuting. Karena bener-bener senjata asli, dan secara bebannya aja beda, secara tanggung jawabnya aja langsung beda. Mungkin sekarang kalau ngomong gini rasanya kayak apa sih bedanya senjata airsoft gitu dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak airsoft ya, maksudnya untuk airsoft juga keren, tapi untuk syuting ini kan kita bener-bener dapat privilege untuk pegang senjata yang beneran kayak berat, tanggung jawabnya beda, mentalnya beda deh. Beda banget. Mas Benny sebagai tim Armory and the whole team selalu menekankan pentingnya kita ikut sini supaya disiplinnya kejaga. Disiplin itu apa? Misalnya sesimpel, kalau kita pegang senjata, jarinya nggak boleh di dalam ruangnya gitu, harus keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sedikit tuh, aku ingat banget pas yang lagi latihan harus jalan, sambil jalan begitu masuk langsung di begitu. Aku berasa banget tangan gitu, ngomongnya sih pelan, tangan, tapi tangannya dipegang langsung. Tangan, kamu bisa bunuh orang kalau masuk. Oh iya benar. Jadi disiplinnya kita juga kita diingetin terus sama tim Armory bahwa apapun senjata yang kita bawa, mau senjata beneran atau lagi diganti sama dummy atau lagi pegangin airsoft, tetap itu jadi tanggung jawab kita. Larasnya nggak boleh mengarah ke orang lain gitu atau ke tempat yang berbahaya. Dan itu kayaknya menetap ya, sampai foto poster aja takut pegang. Begitu pegang arahnya ke depan, semuanya minggir dulu boleh nggak? Gitu. Dan ada beberapa rasa mungkin yang kita masih belum tahu, kita masih diskusi ya. Waktu awal kita syuting tuh, waktu awal kita bootcamp masih diskusi. Ini Karin itu seperti apa ya, karakter saya seperti apa ya, ini diskusi ketika dikasih senjatanya, dikasih disiplin quote-unquote kaidah militernya gitu, ketika ada latihan penyergapan, naik tangga, masuk ke dalam ruangan dengan senjata, itu disiplin itu yang ngerubah dan juga ngasih jawaban dari missing puzzle yang kita lagi cari ketika untuk pendalaman karakter itu sih, kayak oh ini dia cara jalannya, cara mikirnya, oh cara diskusinya gitu. Yang menarik adalah sampai dengan big reading kita tuh masih bingung, aku pribadi bingung waktu itu, ini kok karakternya kayak belum kepegang gitu rasanya. Tapi ternyata begitu kita bootcamp tuh justru setelah big reading ya, setelah bootcamp
nih lengkap sih rasanya. Iya. Gitu, dan memang ini yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang nggak bisa di-build instan ya. Makanya nggak bisa artificial, emang bener-bener harus kita rasain bener. Ya. Pengalaman serunya apa sih selama 3 hari? Mungkin harus bangun lebih pagi kah atau seperti apa? Ada hal seperti itu nggak sih? Oh gila. Ini. You go first. Wow, my god, ini parah banget. Jadi di hari pertama tadinya kan karena lebih banyak jumlah laki-lakinya daripada perempuannya yang ikutan gitu. Jadi kita bertanya-tanya boleh nggak sih sebenarnya perempuan yang nginep. Jadi hari pertama aku nggak nginep, malamnya nggak nginep. Jadi pelatihan tidurnya nggak ikut. Besoknya datang lagi katanya boleh kok, boleh nginep. Oke, baik, aku nginep gitu. Yakin mau nginep? Iya. Terus kan mulai ragu-ragu ya dia nanyain gitu. Ternyata tidur nggak tidur malamnya. Selain kita berjaga-jaga supaya senjata kita nggak jadi gedebok pisang ya, gitu, karena ada beberapa orang gitu ya. Dan awalnya kita ragu-ragu nih, kayak kita harus bersedia karena bisa di tengah-tengah malam tuh kita lagi tidur di velvet di tengah-tengah itu dingin juga ya pagi-pagi. Terus itu kita tiba-tiba dipanggil. Ada kode-kode lah ya yang membuat kita alert gitu. Jadi harus selalu ada yang jaga setiap malam. Malam pertama aku di situ gitu, udah malam kedua ya. Terus berikutnya yang bikin nggak bisa tidur bukan kakak-kakak seniornya, teman-teman sendiri. Hati-hati ya, nggak tidur juga sama aja gitu. Karena kita dipush untuk terus alert, and then kita lagi makan, lagi tidur, kita tidurnya kayak di bangsal dibikin di lapangan bola. Terus kita lagi makan ditembakin, kasih ledakan-ledakan. Jadi itu yang ngebuat secara mentalitas itu dia tadi bukan hanya megang senjata, tapi secara mentalitas sama disiplin ini kita udah kebangun dari 3 hari yang bersejarah dalam hidup kami. Ya, bahkan kita yang ngobrol ditanya sama Mas Angga, bla 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 gitu kan, lagi ngobrol di PIM, bla bla bla. Siap. Apaan sih lu bro? Masih bawa berarti masih. ya. Ada pengalaman cedera nggak sih mungkin dari seluruh proses penggarapan di bootcamp atau Pas bootcampnya nggak. Tapi di sisa tadi itu pakai Kamu sih gila sih. Tapi itu di luar. Tapi itu di luar, jadi ini aja nih gila sih kalau Bandel, Mas Bimo bandel sendiri ya. Jadi memang cedera di luar dari pelatihan. Cuman kayak tapi bootcamp gue pengen ikut gitu. Dia tetap ikut tapi kakinya satu lagi Iya, itu treatment di gitu. gips itu emang cedera beneran atau gimana? Tapi itu nggak ada urusannya sama syutingnya. Nggak ada Syutingnya sama semua sekali. safety banget, Iya. jadi aman sih. Kalau gue emang karena sendiri aja itu. Nggak soalnya lu lain sendiri sih. Iya, sepatunya biar disorot aja. Enggak. Biar keren aja. Pengalaman megang senjata itu takutnya kayak gimana sih? Senjata asli gitu kan? Takutnya kayak gimana? Kayaknya kalau aku yang paling berkesan justru suaranya. Karena Udah, iya kan? langsung terwakilkan. Iya, suara sih sebenarnya. Kita ternyata kalaupun kita pegang bukan cuma soal tembakan, tapi suaranya itu kita harus menyesuaikan. Dan yang paling menarik adalah untuk kita biasa terlihat dan believable, biasa pegang senjata, harus dibiasain denger gitu. Sampai budek. Iya, sampai tadinya pertamanya nging gitu, lama-lama udah enggak lagi. Dan juga ini ya, Recoil. itu, kayak kedip. Ya, flinch. Kita biasanya kan kayak dare terus kayak gitu. Nah, ya nggak believable ya kalau gitu. Jadi kita Masa masih lo membiasakan. agen khusus gitu, tapi ketika megang, flinch kan nggak keren. Jadi terus dilatih, dar terus begitu. Ada request dari Mas Angga nggak sih untuk ubah penampilan? Terakhir tahu ada request dari Mas Angga mungkin harus naikin berat badan, turun atau tata rambut, semuanya ada kayak gitu nggak sih? Jangan sedih. Jadi memang ini aku khusus untuk film ini, waktu itu aku ada trainingnya, memang harus bikin badannya lebih fit, jadi toning gitu. Ini yang selalu ngingetin saya tiap hari gitu. Jadi kalau kelihatan pegang chips gitu dibiarin, habis itu berikutnya langsung buka Tupperware terus kayak bilang lebih bagus makan buah loh Put. Jadi ini adalah pembimbing saya selama perjalanan, teman aku. Dan Tapi Bisinema juga suportif sih untuk minta badan kita berubah. Mereka juga suplai makanan yang sesuai sama kebutuhan dan nutrisinya juga ditunjang. Aku dapat PT juga. Jadi ya kita komitmen lah buat ini semuanya. Oke, terima kasih. biasa langganan wawancara film horor ya kan? Maksudnya ini film horor maksudnya pertama kali. Terima kasih. Terima kasih ya. Aku udah sering ngeliatin kamu Ya, takut sorry ya. Ada lebih nggak sih update? Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya cerita soal pelatihan militer demi film. Sederet aktor berbakat terpilih untuk membintangi film 13 Bom di Jakarta, termasuk Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya. Demi perannya dalam film ini,
Ganindra Bimo dan Putri Ayudhya ternyata sampai harus mengikuti pelatihan militer. Pelatihan tersebut berlangsung selama 3 hari di markas Yonpomat, tepatnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Bimo dan Putri, kesempatan tersebut merupakan pengalaman pertama mereka yang tidak terlupakan. Pasalnya, dalam program tersebut, keduanya berkesempatan untuk memegang